RGM-96X Jesta Cannon adalah mobile suit yang diperkenalkan pada anime series Mobile Suit Gundam Unicorn dan digunakan oleh Satuan Tugas Londobel yang merupakan pasukan khusus milik Earth Federation. Jesta Cannon adalah salah satu varian dari unit dasarnya yaitu Jesta yang dilengkapi dengan persenjataan berat dan daya tembak yang ditingkatkan melalui penambahan beam cannon, quadruple multi-launcher, hand grenade yang lebih banyak, dan beam rifle yang juga dilengkapi dengan grenade launcher. Jesta Cannon juga dilengkapi dengan body armor tambahan termasuk shield yang sudah terpasang di lengan kiri, tetapi penempatannya dijaga agar tetap minimum setelah mempertimbangkan keseimbangan berat keseluruhan. Saat dibutuhkan, armor tambahan tersebut dapat dilepaskan secara instan menggunakan baut peledak untuk kembali ke bentuk semula yaitu Jesta. Ini adalah high grade Jesta Cannon, high grade nomor 152 dari seri Universal Century yang tampil dalam anime series Mobile Suit Gundam Unicorn. Kita mulai reviewnya ya. Untuk box art, runner, stiker, dan petunjuk perakitan gue udah bahas di video unboxingnya ya. Kalian bisa lihat di link yang ada di kanan atas ini. Dan untuk video perakitannya gue juga udah bikin ya. Kalian bisa tonton videonya di link yang ada di atas ini. Dan semua link tadi gue juga udah taruh di deskripsi ya. Kita mulai dari aksesoris yang kita dapat dalam paket pembelian. Pertama kita dapat sepasang close fist atau tangan mengepal untuk tangan kanan dan kiri. Sepasang holding hands atau tangan menggenggam kanan dan kiri juga untuk memegang beam saber, sepasang tangan terbuka, dan satu buah trigger finger hand untuk memegang beam rifle di tangan kanan. Berikutnya kita dapat satu buah beam saber handle beserta holsternya yang penempatannya bisa kita tukar dengan side skirt kanan atau kiri. Sepasang beam saber effect parts, dan karena kita cuma dapat satu buah beam saber handle, satu lagi kita bisa pakai buat model kit lainnya. Dan selain satu buah beam rifle milik Jesta Cannon yang desainnya udah keren banget ini, kita juga dapat satu buah beam rifle dari regular Jesta ya. Lalu kita juga dapat shield dari Jesta ya, yang sayangnya kalau kita mau pakai shield ini, kita harus lepas bagian cannon yang ada di atas backpacknya sini. Jadi kita harus pilih salah satu aja antara mau pakai cannon atau mau pakai shield. Dan di sini kita dapat dua buah konektor ya untuk menghubungkan antara shield dan backpack, mode terbuka dan mode tertutup. Kita juga dapat satu buah extra hand grenade pack milik Jesta dengan warna navy blue dan abu-abu yang lebih gelap. Lalu ada sepasang part penutup bagian backpack ya, jadi kalau kita mau pasang backpack tanpa aksesoris apa-apa, kita bisa tutup pakai dua part ini. Selain semua itu tadi, kita juga dapat beberapa part ekstra ya, antara lain kita dapat satu buah shoulder armor milik Jesta, tapi tanpa part abu-abu di dalam sini ya. Lalu ada part kaki bagian depan dan bagian samping, front skirt tanpa part abu-abu ventilasi di sini. Dan ada part lengan bagian bawah, jadi kalau kita mau pasang beam saber di bagian lengan, kita bisa pakai part ini ya. Tinggal kita copot aja bagian shield milik Jesta Cannon ini dan pasang bagian ini. Lalu ada 4 buah armor tangan warna abu-abu dan beberapa polycap sisa ya. Lanjut kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Dimulai dari bagian kepala, bergaya ciri khas GM dengan clear path melebar di bagian depan sini. Bagian dalamnya sini gue detailing pakai cat silver dan ada stiker warna orange di bagian kamera depan dan belakang, dan ada antena juga di samping belakang sini. Untuk artikulasinya depan belakangnya segini, sedikit ke kanan dan ke kiri, bisa diputar 360 derajat, cuma agak terganggu sama armor abu-abu di depan sini ya. Di bagian shoulder armor, di sini ada ball joint dan ada sendi tambahan di bagian dalam sini untuk menambah artikulasi ke arah atas. Untuk depan belakangnya segini dan bisa diputar 360 derajat. Di sini ada rotasi dan di bagian siku single joint lebih dari 90 derajat dan ada ball joint di pergelangan tangan. Di bagian torso ada ball joint di atas ini dan kalau ditarik sedikit ke atas bisa digerakin sedikit ke samping kanan dan kiri dan ke depan ke belakang. Untuk perputarannya nggak bisa 360 derajat ya karena terhalang sama pipa-pipa di bawah sini. Front skirt tadinya nyatu, tapi gue potong supaya bisa bergerak masing-masing. Di bagian V sini foil sticker, tapi sebenarnya moldingnya emboss ya, jadi bisa dicat ulang kalau nggak mau pakai stiker. Side skirt ke atasnya segini dan bisa diputar juga, dan di sini bisa dibuka ya, cuma agak susah, jadi harus ditekan sedikit dari bagian belakang sini. Dan side skirt berisi hand grenade pack ini bisa diganti dengan side skirt berisi beam saber ya. Back skirt nggak bisa bergerak dan di thruster sini sebenarnya ada ball joint ya, tapi pergerakannya cuma sedikit. Di bagian launcher dan cannonnya bisa digerakkan ke atas dan ke bawah tanpa bisa ke kanan dan kiri. Untuk bagian kaki, ke depannya segini, belakangnya segini, sampingnya segini, kehalang sama side skirt.
dan ada rotasi juga di sini dan sedikit pergerakan di bawah sini juga. Di bagian lutut 90 derajat dan ada sedikit pergerakan di dalam lutut sini juga ya. Dan di sini ada hand grenade juga yang bisa dibuka juga. Thruster di belakang kaki nggak bisa bergerak, dan di bagian ankle sini ada sendi di atas dan di bawah. Kedepannya segini, belakangnya segini, dan kanan kirinya segini. Ankle armor nggak bisa digerakin ya, dan ini detail di bagian telapak kaki semuanya full, nggak ada yang kosong. Dan ini detail di bagian beam rifle-nya. Desainnya modern, keren banget, dengan foil stiker warna orange di bagian scope-nya dan satu magazin besar di bawah sini, dan dua magazin yang lebih kecil buat si grenade launcher ini. Dan di bagian atasnya sini bisa dibuka ya. Detailnya keren banget, cocok banget dipegang sama si Jesta Cannon ini. Sedangkan ini detail dari beam rifle milik Jesta. Sebenarnya basicnya sama, tapi di beam rifle milik Jesta Cannon ini ada penambahan grenade launcher, magazin yang lebih besar, sama di bagian atas ini ya. Dan di bagian silencer sini bisa ditukar ya. Ini adalah detail dari shieldnya Jesta ya. Di bagian sini ada handle tapi nggak bisa digerakin. Dan di sini ada lubang tapi nggak bisa dipasang di tangan juga. Dan untuk konektor ke backpack bisa digerakin kayak gini. Sayangnya di sini nggak ada sendi ya. Untuk masang cannon pack-nya, kita tinggal pasin dulu backpack-nya, terus copot kedua penutup di sini, lalu pasang cannon pack-nya. Untuk pasang shield-nya juga sama, tinggal pasang di sini dan tutup lagi lubang yang ini. Untuk seam line yang paling kelihatan cuma di bagian depan tangan sini aja ya. Bagian-bagian lain tertata rapi, nggak terlalu kelihatan. Untuk marking stikernya belum gue pasang ya, karena gue ada rencana mau detailing si Jesta Cannon ini. Sekalian gue mau usahain gimana caranya buat pasang shieldnya ini barengan sama cannon pack-nya. Sama pasang beam rifle ini di bagian backpack juga. Nanti bakal gue update di YouTube channel gue ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Itu tadi tentang detail dan artikulasi. Menurut gue high grade Jesta Cannon ini termasuk layak dikoleksi ya, karena desainnya keren, persenjataannya juga banyak, warnanya navy blue kayak angkatan laut, dan marking stikernya juga banyak. Buat kalian yang koleksi mobile suit dari seri Gundam Unicorn, atau buat kalian yang koleksi GM, ini boleh banget buat nambahin koleksi kalian. Untuk harganya kurang lebih 300 ribuan di marketplace ya. Proses perakitannya nggak ada masalah, semuanya empuk. Part-part kecil paling dari polycap saja ya, sama dari beam saber handle aja ini. Dan gue saranin buat di beam saber handle ini sebaiknya dilem aja biar nggak hilang. Buat lebih detail tentang proses perakitannya, kalian bisa lihat di video speed build yang kemarin udah gue posting ya. Linknya ada di deskripsi. Gue rasa cukup ya review gue tentang high grade Jesta Cannon ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, salam sejahtera semuanya. Akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.